Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah eh, Sesi ruang praktik podcast. praktik eh, ku- kucing ya, praktik kucing memenuhi tugas 2.3a.5 untuk praktik kucing. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak di angkatan 9, satu kelompok dengan rekan saya yang bernama Pak Asikir, saya sendiri Aang Gumilar, Dan saya Asikil Hidayat dari SDN Mani 1 sama CGP Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. ya saya Dan fasilitator Bu Novi Andriati dan pengajar praktik Pak Yusuf Hamdan Dardiri. Oke. Baiklah Pak, sudah bisa kita mulai untuk praktek kucing hari ini. Ya, Pak Ang, berarti sekarang kasus 1 ceritanya adalah saya sebagai coach ya, dan Pak Ang sebagai coachee, yaitu sebagai murid ya. Dimana di sini seorang guru sangat memahami jika Aang adalah salah satu muridnya berbakat dalam berpidato bahasa Sunda. Ia mendorong Aang untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Sunda, itu Biantara tingkat kecamatan Cingambul. Namun nampaknya Aang masih belum percaya diri ya untuk kasusnya. Oh iya betul. Iya Pak Aang ya. Iya betul. Langsung saja barangkali kita untuk praktek kucing hari ini bisa mulai saja Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aang. Iya Pak, ada apa? Bapak memanggil saya? Ya maaf Nak, ganggu waktunya ya. Oh, enggak Pak, tidak apa-apa. Ya, hari ini kita ngobrol ringan saja lah. Walaupun ada sedikit lama gitu ya yang akan kita bicarakan. Oh, Tidak apa-apa kan? iya Pak, ya boleh silakan Pak. Nah, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kok Naang nampak burung seperti itu, tidak semangat. Bapak tahu kamu kan perwakilan ikut lomba pidato bahasa Sunda kan? Tapi Bapak melihat tampaknya kamu ini kurang percaya diri gitu. Oh, iya betul Pak. Oke. Hari ini kamu saya panggil untuk buat kesepakatan ya. Nah, kita setujui kesepakatan akhir pada pertemuan kita hari ini ya. Ya Pak, baiklah Pak. Ya. Kesepakatannya itu kalau dari kamu apa, Ang? Saya maunya pada akhir kesepakatan pertemuan dengan Bapak dapat menyelesaikan masalah saya, Pak. Oh iya. Nah, saya perhatikan memang kamu itu tidak bersemangat ya, Nak. Bapak rasa kamu kurang percaya diri. Nah, kamu kurang percaya diri sebenarnya ada apa, Nak? Iya, Pak. Saya sebenarnya tidak terlalu percaya diri karena kurang pede, Pak, untuk menghadapi lomba tersebut. Karena saya melihat masih ada teman-teman saya tuh yang lebih baik daripada saya untuk lomba tingkat kecamatan ini.
Ya, saya lihat itu ada yang lebih berkualitas, misalkan ada Sinta, ada Ari, ada Dedi, ada juga Beni, bagus-bagus, Pak. Jadi saya lebih, apa ya, lebih lebih agak minder gitu, Pak. Nah, gini nah, kira-kira misalkan Bapak memberikan pertanyaan kamu jawab ya dalam pemahaman Aang gitu ya. Misalnya untuk pada kondisi hari ini nih, saat ini dari skala 1 sampai 10, kemampuan Aang dalam mengukur diri dalam pidato berbahasa Sunda itu kemampuan Aang ada di nilai berapa? Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini nah, ketika saya menyampaikan pertanyaan terhadap Aang terkait diri Aang yang dimiliki terkait kemampuan berpidato bahasa Sunda, nah kira-kira Aang berada di poin berapa nih? Kalau saya, Pak, saya rasa bisa, Pak, kalau dalam pidato bahasa Sunda. Ya, kira-kira kalau saya menilai diri saya sendiri ada di poin 7, Pak. Tapi soalnya gini, saya takut mengecewakan sekolah, Pak, seumpamanya saya nanti gagal berprestasi di lomba tersebut. Nah, gini ya, Nak. Kamu kan sudah bisa mendeskripsikan diri kamu ya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa nih kekuatan kamu yang bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan di mana kamu terpilih dan bisa mewakili sekolah mengikuti pidato bahasa Sunda itu, Nah? Iya, Pak, saya kalau untuk teksnya sendiri yang sudah saya pelajari, saya sudah sedikit hafal. Ya kira-kira 5 harian lagi lah saya bisa menghafal semuanya, tapi saya sering merasakan masih gugup, Pak. Gitu barangkali. Nah, aku sudah tahu ya. Nah, kemudian kira-kira kalau kamu nih sudah mengetahui ini peluang, apa sih yang bisa kamu ambil dengan kondisi kamu seperti ini? Kemungkinan, Pak, kalau untuk masalah gugup bisa saya berlatih. Kemudian saya bisa berusaha dengan memanfaatkan cermin atau kaca untuk latihan. Atau bisa juga saya mengajak teman untuk membantu saya. Misalkan saya berlatih, kawan saya sebagai juri, sebagai supaya saya terbiasa tampil di hadapan orang lain. Begitu mungkin, Pak. Nah, saya tegaskan lagi ya. Kira-kira nih Naang, apa hambatan Naang yang dialami selama ini ketika Naang ingin mencapai tujuan yaitu mengikuti lomba pidato bahasa Sunda tersebut, Naang? Gangguannya, Pak, masih saya merasakan gugup yang berlebih sehingga menghilangkan konsentrasi saya dalam pidato. Jadi hilang apa yang selama ini saya sudah hafalkan. Oke. Kalau dari Naang sendiri, sudah tahu dong kondisi diri Naang. Maka gambaran kamu kira-kira solusi apa yang bisa kamu lakukan selain berlatih tadi? Oh iya, Pak, mungkin bisa saya praktekkan nanti ketika upacara hari Senin, Pak. Saya mau berlatih berpidato dalam upacara hari Senin. Selain itu mungkin saya berlatih sering menggunakan misalkan teknik bernapasan gitu. Oke, bagus itu ya. Jadi sangat berlian ya menurut saya. Selain itu
apa kamu bisa melakukan yang lain untuk mencapai menjadi pidato saat upacara hari Senin dengan menggunakan teknik pernapasan? Mungkin saya Pak akan berlatih sungguh-sungguh, mungkin menyendiri terlebih dahulu supaya saya bisa mudah berkonsentrasi. Nih, Naang, kira-kira strategi apa yang akan Naang lakukan? Mungkin selain menyendiri seperti tadi ya supaya konsentrasi, saya juga akan memakai strategi dalam memanfaatkan YouTube, Pak. Mau lihat YouTube untuk melihat contoh agar saya bisa melihat berpidato dalam bahasa Sunda itu yang bagus bagaimana, dan akan saya terus ulangi lagi supaya lebih bagus lagi gitu, Pak. Ya, oke, itu bagus sekali. Nah, kira-kira nih untuk melakukan itu semua dibutuhkan waktu berapa lama kira-kira, Nah? Sering mungkin latihan akan saya lakukan setiap harinya, dan saya targetkan 5 hari Pak, saya sudah bisa melakukan semua ini. Nah, bagus sekali Naang. Nah, kira-kira nih apa ukuran keberhasilan dari apa yang Naang lakukan tersebut? Kalau sudah seperti ini, saya bisa mengikuti lomba dan saya bisa juara Pak, mudah-mudahan. Nah, gitu dong. Kan bisa juara. Pasti membanggakan untuk sekolah kita. Nah, kira-kira nih bagaimana untuk mengantisipasi gangguannya, Nah? Biasanya gangguannya rasa malas, Pak. Nah, itu yang mungkin bisa muncul pada diri saya nanti. Nah, itu saya antisipasinya mungkin dengan selalu memotivasi diri saya sendiri, Pak. Gitu supaya saya ingin juara gitu. Baik, artinya sudah ada bentuk antisipasi ya yang bisa Naang terapkan. Kemudian Bapak hanya menggaris bawah ya bahwa kalau sudah terpilih dari sekolahan untuk mewakili lomba, berarti Naang memiliki potensi yang sangat besar ya untuk mengikuti lomba tersebut. Nah, mudah-mudahan Naang ini bisa mempertahankan dan meningkatkan rasa percaya diri tersebut karena diberi amanah ya dari tanggung jawab kita yang sangat besar. Nah, ini kira-kira Naang komitmen apa terhadap rencana semua ini? Untuk komitmen yang bisa saya lakukan, insya Allah saya akan terus berlatih hingga sampai pada hari perlombaan, Pak, begitu. Oke, kalau sudah seperti itu, kira-kira nih apa dan siapa yang bisa menjaga komitmen kamu itu? Saya mau minta bantuan Bu Nisa, Pak, selaku wali kelas saya, dan pembimbing saya yang mungkin bisa membantu saya untuk terus mengingatkan dan bisa memotivasi saya, dan bestie saya tentunya Pak di kelas, yaitu Rina dan Nani. Wah, bagus sekali itu, sangat berpengaruh ya seorang teman dalam membantu kamu ya. Oh ya, tentu saja Pak, sangat berpengaruh sekali Pak, apalagi bestie Pak. Iya betul, bestie apa bestie nih? Baik, kalau sudah seperti ini, apa nih tindak lanjut dari sesi coaching kali ini? Baik Pak, mungkin yang akan saya lakukan adalah apa yang sudah tadi saya rencanakan, serta membuat refleksi diri Pak, begitu. Baik, bagus sekali ya. Nah, kira-kira nih kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Minggu depan Pak,
sekitar ya 6 hari lah dari sekarang. Bisa Pak minggu depan ya. Ya hari Selasa depan lah bisa ya. Ya. Baik, insya Allah Bapak bisa meluangkan waktu untuk tindak lanjut sesi coaching ini ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, melihat pertemuan kita hari ini nampaknya sudah ada solusi ya, dan insya Allah kamu semakin percaya diri loh. Ya, harapannya di dalam diri kamu itu mulai hari ini sudah tumbuh rasa percaya diri ya. Ya Pak, ya tinggal rasa gugupnya aja Pak. Ya. Ini baik Naang, cukup ya bincang-bincang kita hari ini. Demikian kesepakatan kita dan tindak lanjutnya terkait permasalahan Naang hari ini ya. Kita nanti menantikan untuk tindak lanjutnya terkait permasalahan Naang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Naang untuk melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam, permisi Pak. Ya, mangga Naang. Kasus 2 Pak. Kita lanjut ke kasus 2, di mana ada anak yang suka menangis, ingin ditunggui sama ibunya di kelas. Nah, di sini saya sebagai coach dan teman saya sebagai coach berperan sebagai guru di kelas tersebut yang mengeluh anak sering nangis karena ditinggal orang tuanya. Orang tuanya harus ikut serta di kelas. Dampingi ya di kelas. Ya, harus didampingi terus. Langsung saja barangkali kita mulai kasus yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Waalaikumsalam Pak, selamat sore juga. Pak, sesuai perjanjian kita kemarin ya, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar. Nah, dalam kegiatan kita kali ini apa yang ingin Bapak bahas? Iya Pak, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas masalah murid saya Pak. Jadi begini Pak, di kelas saya itu ada satu anak yang setiap hari kalau ditinggal oleh ibunya pulang, ia menangis terus Pak. Nah, anak tersebut maunya selalu ditunggui oleh ibunya. Saya ingin anak itu lebih mandiri lah dan tidak bergantung dengan ibunya tersebut. Sebab saya pikir pada usia anak tersebut itu sudah pada tahap perkembangan yang bisa untuk mandiri Pak. Dia bisa bersekolah tanpa diantarkan oleh ibunya, tanpa ditunggui di dalam kelas. Begitu Pak. Oh ya, jadi begitu ya masalahnya. Ada murid yang terus tergantung kepada ibunya. Ya, jadi Pak, ketika diantarkan ke sekolah terus ditinggal itu menangis ya Pak. Dan Bapak ingin supaya bagaimana solusi anak itu bisa mandiri, dan ketika ditinggal ibunya di sekolahan sendiri itu tidak nangis lagi, begitu Pak kira-kira ya? Iya betul Pak, seperti itu Pak. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai saja Pak ya. Apa sih yang ingin Bapak capai atau apa yang akan kita hasilkan dari percakapan kita hari ini? Ini Pak, ini saya ingin mendapatkan pemecahan masalah Pak ya tentang anak tersebut yang sering menangis di dalam kelas agar ia lebih mandiri Pak, dan dia mau untuk ditinggalkan oleh ibunya seperti teman-temannya yang lain gitu Pak. Oh, baik Pak. Jadi ini nanti di akhir percakapan ini
ingin mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak yang nangis tadi itu bisa mandiri gitu ya, Pak? Ya betul seperti itu, Pak. Hmm. Nah, Pak, saya ingin bertanya sedikit, boleh kan? Nah, Boleh, Pak, boleh. menurut Bapak, anak yang dikatakan mandiri itu seperti apa sih, Pak? Kalau menurut saya anak mandiri itu untuk usia seperti murid saya ya sudah tidak tergantung kepada orang lain, Pak. Begitu ya. Baik, jadi menurut Bapak anak yang mandiri itu anak yang tidak bergantung kepada orang lain. Itu Pak ya? Iya, Pak, begitu, Pak. Menurut Bapak, indikator seorang anak dikatakan mandiri itu yang bagaimana? Kalau menurut saya contoh indikatornya ketika anak berani untuk di dalam kelas ya tanpa didampingi gitu ya, didampingi oleh orang tuanya minimal, dia itu tidak menangis lah, Pak. Ya, ketika ditinggal oleh orang tuanya tersebut gitu, Pak. Ya, ya. Jadi indikator pertamanya anak itu tidak menangis ya ketika ditinggal orang tuanya. Nah, kira-kira apa yang membuat anak tersebut menangis? Kira-kira apa ya? Yaitu, Pak, ya mungkin sepertinya anak tersebut ya merasa kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya gitu ya. Kemudian anak masih belum sepenuhnya akrab dengan teman-temannya. Dia juga mungkin merasa takut gitu dengan karena belum begitu kenal dengan saya ya merasa takut dengan saya sebagai gurunya gitu, Pak. Oke. Berarti anak tersebut menangis karena belum bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Juga belum bisa membaur dengan teman-temannya. Begitu, Pak ya? Iya, begitu, Pak. Nah, gini, Pak. Apa yang bisa Bapak lakukan supaya anak tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungannya? Supaya anak tersebut nyaman dan bisa akrab dengan teman-temannya. Kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan mungkin, Pak. Bagus sekali, Pak. Bagus itu. Bapak akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Bagus ya. Lingkungan belajar yang nyaman itu kira-kira menurut Bapak itu yang seperti apa? Nah, kalau untuk itu mungkin saya akan merubah kelas saya semenarik mungkin gitu ya, dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, kemudian ada permainan edukatif yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian memajang hasil karya siswa agar mereka bangga gitu ya dan merasa memiliki kelas tersebut sehingga mereka akan merasa betah dalam kelas. Seperti itu mungkin, Pak. Oh, bagus sekali, Pak. Itu menarik sekali buat saya. Dengan merubah kelas semenarik mungkin, dengan memberikan hiasan-hiasan yang menarik, permainan edukatif yang beragam, kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian akan memajang hasil karyanya. Seperti itu kan, Pak? Iya, Pak, seperti itu. Nah, itu kan tadi yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, Pak ya. Untuk anak tersebut, agar bisa akrab dengan teman-temannya, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan? Nah, kalau untuk seperti itu, sepertinya saya akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional, Pak, di kelas saya dengan mengintegrasikannya ya ke dalam pembelajaran maupun menciptakan budaya positif. Mungkin itu, Pak. Oke. Jadi Bapak akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas dengan mengintegrasikan
dalam pembelajaran dan menciptakan budaya positif. Seperti itu, Pak. Iya Pak, seperti itu Pak. Nah, gini kira-kira Pak, langkah apa yang bisa Bapak lakukan dalam mengimplementasikan tadi pembelajaran sosial emosional ya? Kira-kira langkah yang akan Bapak lakukan untuk mengimplementasikannya seperti apa, Pak? Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, mungkin saya akan membuat papan emoji ya Pak. Kemudian melakukan segitiga restitusi, dan saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam pembelajaran, dan saya akan mencoba melakukan penguatan kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran saya nanti, Pak. Begitu. Ya, bagus, Pak. Saya kira itu sangat menantang sekali ya. Jadinya nanti Bapak akan membuat papan emoji, terus segitiga restitusi ya tadi, juga melakukan penguatan sosial dan emosional dengan mengintegrasikan ke dalam pembelajaran, begitu kan Pak? Betul Pak, seperti itu. Oke. Kalau boleh saya rangkum, jadi langkah-langkah yang akan dilakukan nanti itu berarti yang pertama akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan tadi ya, dengan menghias kelas, kemudian menyuguhkan permainan edukatif yang beraneka ragam, kemudian tadi ada melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, juga dipajang hasilnya di kelas ya. Kemudian Bapak juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, akan melakukan integrasi dengan pembelajaran sosial emosional tersebut dengan penguatan kompetensi yang tadi ya. Itu saya kira seperti itu tadi ya kalau saya rangkum dari yang Bapak utarakan tadi ya. Iya Pak, seperti itu Pak. Ya. Nah, di antara beberapa hal tersebut, kira-kira menurut Bapak mana yang paling mungkin untuk dilakukan terlebih dahulu? Untuk yang pertama Pak, mungkin menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dulu ya Pak, dengan menghias kelas, kemudian menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian hasil karya siswa itu Pak, saya pajang di papan pajangan ya, yang biasanya suka ada di setiap kelas, agar mereka bangga gitu Pak, menjadi merasa memiliki lah gitu, merasa memiliki kelasnya gitu. Ya, saya sangat setuju sekali Pak. Gini jadinya nanti langkah pertama yang akan dilakukan menciptakan lingkungan belajar ya yang menyenangkan di menghias kelas, kemudian menyediakan permainan edukatif yang beraneka ragam ya. Tadi terus melakukan pembelajaran yang menyenangkan, juga hasilnya nanti hasil karya siswa dipajang di papan pajangan ya di kelas. Itu kan yang akan Bapak lakukan pertama nanti? Iya Pak, itu yang akan saya lakukan pertama ya Pak. Ya, bagus. Nah, sekarang saya ingin Bapak ceritakan menghias kelas. Tadi ya ada menghias kelas. Menghias kelas itu seperti apa? Nah, untuk dalam hal menghias kelas ini ya, saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa Pak, meliputi minat, kemudian juga profil belajar setiap siswa Pak. Ya, jadi nanti Bapak sudah mengamati kebutuhan belajar siswa yang meliputi minat dan profil belajar siswa nanti. Kelasnya akan dihias sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, begitu kan Pak? Iya Pak, seperti itu. Nah, kira-kira Pak, dalam menghias kelas ini, apakah ada yang bisa membantu Bapak dalam menghias kelas tersebut? Apakah dibantu atau dilakukan sendiri Pak?
Nah, sepertinya ya saya akan berkoordinasi dengan orang tua murid, Pak. Karena saya juga akan mengajak semua anak-anak, akan saya libatkan dalam menghias kelas, sehingga anak tersebut merasa bangga dan merasa ikut memiliki kelasnya, gitu Pak. Oh, baik. Jadi untuk menghias kelas, Bapak akan melibatkan orang tua juga anak ya? Iya Pak. Ya. Dari percakapan kita yang sudah sampai sini, apakah Bapak dapat apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Jadi untuk membuat anak tidak menangis ya, saat tinggal ibunya, ini saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kemudian implementasi pembelajaran sosial dan emosional, dan yang bisa segera saya laksanakan adalah menghias kelas sesuai dengan minat dan profil belajar siswa dengan melibatkan semua siswa dan orang tuanya. Begitu mungkin Pak. Iya, bagus sekali Pak itu rencananya ya. Kira-kira itu rencana yang Bapak tadi sebutkan, kira-kira kapan akan dilaksanakannya Pak? Sepertinya mulai besok Pak. Saya sudah bisa melaksanakan dengan memulai mendiskusikan terlebih dahulu ya dengan orang tua, dan tentunya mengumpulkan bahan untuk saya gunakan sebagai hiasan kelas gitu Pak. Waduh, saya jadi sangat antusias sekali nih Pak, pengen lihat hasilnya. Jadi langsung bisa diterapkan besok ya? Iya Pak. Oke. Jadi nanti kita akan bincang-bincang lagi mungkin seminggu lagi ya. Mungkin kalau dalam menghias kelas kan butuh waktu ya yang lumayan lama, beberapa hari. Selesai menghias kelas, kita bincang-bincang lagi Pak. Dan saya doakan semoga dengan kelas yang dihias sesuai dengan kebutuhan belajar anak tersebut tidak nangis lagi saat ditinggal ibunya. Ya baik Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Pak. Maka silahkan melanjutkan rutinitasnya. Saya tinggal dulu Pak ya. Permisi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah sih apanya?